lewatin betul kan dalam keadaan ini kan ya untungnya kan dalam hal ini kita tahu lah yang seperti tadi Mbak bilang Nyai di belakangnya gimana, tapi saya nggak pernah lihat masa lalunya sama sekali gitu. Kalau mungkin kita lihat pun siapapun mungkin ya kayak seorang ibu kita juga nggak akan mau gitu kan. Apa ya? Ya udah kangen banget ya ceritanya, gimana menyangka tidak digugat oleh Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah gugatan yang keluar buat saya sih, ya buat saya cukup shock ya ngelihat karena ya terkejut lah karena saya lihat kan saya belum ketemu nih dan belum tahu pasti masalahnya gitu kan, karena di satu sisi kan kita lagi berbahagia ya kan dengan lahirnya baby Sultan gitu kan, yang mana setiap hari saya harus bangun dari malam sampai pagi harus ngurusin dia gitu kan, tiba-tiba ya kehilangan masa-masa itu aja, jadi ya cukup shock lah tiba-tiba Nyai udah lemparin gugatan. Tapi buat saya ya udah kita jalanin aja hidup. tapi pernah apa namanya kok tiba-tiba digugat cerai gitu, pernah mengalami masalah apa gitu, ribut atau apa itu biasa dari teman-teman. Kalau sepanjang saya berumah tangga sih ya, maksudnya dengan Nyai ya, kalau rumah tangga itu kan ibadah terpanjang ya dalam hidup, pasti ada lah masalah gesekan dan itu karena kan yang saya bilang tadi kita beda mungkin prinsip, atau saya dalam hal di otomotif atau bikers lah, Nyai di artis seperti itu, jadi emang bener-bener dari situ udah beda. Tapi kan namanya kita udah berumah tangga, tujuannya rumah tangga apa, ibadah, ya udah perbaikin yang lalu yang istilahnya kita banyak salah, banyak nggak baik gitu, sekarang pas berumah tangga kita perbaiki gitu. Ini kalau ngomongin cerita ya beda prinsip sama dari awal kan mungkin sebelum pernikahan sudah memutuskan saling Mengerti. pengertian untuk kehidupan dunia entertain seperti itu apa mengenal Nyai sendiri akhirnya menerima dia sebagai pelabuhan Hati ya. iya seperti apa, siapa alasannya dulu mau menikah dengan Nyai. Kalau kita sebenarnya kan satu kultur Nyai beda dengan saya kan. Tapi saya lihat kalau prinsip hidup itu kan harus nanti setelah kita berumah tangga ya, prinsipnya cuma satu, tujuannya sebenarnya Allah kan, ibadah segala macam. Nah cuma dalam hal ini jadi beda inilah kayak perbedaan-perbedaan yang misalnya hal-hal kecil sebenarnya nggak terlalu besar sih buat saya sih kadang-kadang, cuma saya kan harus orang lapangan ya kan, lebih sering harus keluar main motor seperti itu. Tapi kan saya pikir istri saya lagi hamil, ya udah saya ikutin aja apa yang lebih banyak alas, lebih banyak ikutin, kayak hal apapun yang berhubungan sama dia kan saya support. Ya terakhir dia sampai bikin video klip ya saya bantu, karena kan saya nggak mau istri saya dipegang istilahnya orang lain atau apa gitu kan. Jadi dalam selama bertangga saling support, artinya tidak ada larangan untuk Nyai ke entertain dan Nyai itu tidak ada larangan untuk mengerjakan kerjaan otomotif. Dari pertama nikah pun udah saya pernah sampaikan kan, sempat kita lontarkan bahwa nggak ada, saya nggak support Nyai, bahkan nggak nyuruh Nyai berhenti, karena saya lihat passionnya dia di situ gitu kan. Saya nggak kekang, tapi ya mungkin nanti pelan-pelan gitu kan. Kalau ya dia udah mulai, jadi saya cuma arahin yang seperti apa sih, yang ini nggak usah ambil, yang ini ambil, seperti itu. Jadi kita harus saling komunikasi dalam hal kerjaan misalnya. Tapi kalau kerjaan saya Nyai nggak mungkin bisa paham gitu, karena kan dia bener-bener realnya bidangnya beda ya. Karena hubungan saya kerjaan yang berhubungan sama nyawa orang lain kan, kayak custom bikin motor segala macam, dan kalau sampai terjadi apa-apa terhadap orang lain kan saya yang orang lain dirugikan, saya yang masalah jadinya itu. Cuma
ya mungkin saat waktu baru dari hamil ya saya ikutin aja, karena ya kan Nyai sendiri sempat bilang kan ada yang terhambat banyak kerjaan. Sekarang Kang Mas Papa kerja udah banyak kerjaan yang terhambat, dan emang bener, emang banyak beberapa kerjaan yang terbengkalai gitu, karena nggak kerjanya targetnya mundur seperti itu. Tapi saya harus beres, ini kan kerjaan jasa yang saya udah bangun dari tahun 2000 gitu, hampir 20 tahun lah. Kan nggak mungkin saya sembarangan terhadap customer, sampai sekarang pun masih jalan gitu. Bang, ini kan sama-sama kerja, yang kerja, abang kerja. Boleh dibilang bukan masalah ekonomi pemicunya, atau mungkin malah masalah ekonomi pemicunya. Kalau Hal ini. kalau itu saya nggak tahu ya sebenarnya. Kalau saya kan hampir semuanya apa yang dari bengkel semuanya ke rekening Nyai. Jadi ya kita namanya udah nikah, dari awal Nyai maunya seperti itu, ya udahlah. Saya pikir gitu kan. Tapi kan saya bilang ya semua yang bengkel saya udah nggak ada istilahnya masuk ke rekening saya gitu kan. Jadi hal itu emang saya pikir dari pas nikah udah nggak pernah ke rekening saya gitu. Emang dari bengkel itu pun emang ke Nyai gitu kan gitu. Berarti kalau boleh dibilang ada salah satu faktornya tuh ya, masalah ekonomi berarti ya. Nggak tahu juga ya, tapi kalau saya bilang dalam hal ini ekonominya juga kan saya nggak maksudnya nggak semuanya yang masuk ke bengkel pun emang karena Nyai maunya seperti itu, karena mungkin saya anggap istri saya mau belajar usaha tentang bisnis otomotif itu gitu kan, ya kita jalanin, dan bahkan saya bimbing, saya pandu gitu kan sampai jalan. Tapi kan saya bilang tadi, rezeki, jodoh dan maut itu kan udah urusan Allah. Kalau emang rezekinya dikasih itu, kita mau berdarah-darah nggak bakalan dapet rezeki itu ya. Ya udah rezekinya, tapi kan tinggal kitanya yang mau bersyukur atau enggak. Karena kan tapi selama perjalanan dari saya nikah sampai ini kan hampir nggak ada show yang dinyai kan, berarti kan semuanya emang dari kerjaan bengkel gitu. Bengkelnya masih ada, Bang? Harusnya sih masih ada ya, karena kan rencananya mau bilangnya kan waktu itu emang karena terlalu jauh ya, capek, jadi Nyai mau bengkel sama kafe saya kan mau pindah dekat daerah Jagakarsa. Ya saya ikutin karena istri saya maunya seperti itu, jadi saya hampir udah ikutin maunya dia aja gitu kan sampai sekarang. Tapi kondisinya ya bengkel, kalau bicara bengkel karena customer saya masih banyak, saya anggap masih ada, walaupun kerjaan itu saya kerjain di rumah sekarang kan, atau di rumah di sub dengan bengkel partneran bengkel-bengkel saya gitu, teman-teman saya gitu. Bang, kalau isu yang beredar kan katanya ada KDRT. Gimana Bang tentang Eh, nyubit, kenapa? Meong. Udah nyakar. Saya nggak punya kuku, gimana? Nanti kalau saya kasih tahu kaget. Jadi Nggak punya isu yang beredar. nggak apa-apa. Iya, makanya itu isu itu kan saya kemarin bilang. Ya, jadi dibilang apa? Belum berstatement ya dari Nyai. Tapi yang saya bilang, tapi kan isunya udah kenceng ya. Tapi saya memastikan nggak ada lah. Karena yang saya pastikan saya hilang komunikasi, istilahnya hilang radarnya Sultan di mana ya pas habis saya harus ngurus ibu saya ke ICU aja, itu aja. Karena sebelum saya pergi pun saya berkonsultasi terhadap guru saya. Ini gimana, apa yang saya harus lakukan. Terus guru saya bilang tinggalin mamah dulu. Mereka akan bilang apa? Karena apa? Takutnya itu malam terakhir kamu ketemu mama. Coba kalau dibilang gitu kan. Kita nggak tahu, karena adik saya udah nangis saat itu kan, malam itu gitu. Dan saya lihat kondisi mama saya seperti apa gitu, saya yang tahu gitu kan dalam kondisi sakitnya seperti apa. Jadi sebelum saya berangkat pun ya Nyai lihat kok saya nangis di tempat sholat kok. Saya doa, habis itu saya langsung izin pulang. Tapi sampai rumah ibu saya jam 3, saya lihat ibu saya lagi merintih sakit, karena sakit banget, saya akuin itu, karena dia kan dia dalam keadaan, dia bukan orang normal seperti kita keadaannya, dia stroke, masalahnya udah hampir 5 tahun kan. Itu sudah ada anak? Kenapa? Sudah ada. Anak dari? Oh, Sultan. Iya. Udah ada Sultan saat ini. Hubungannya ini sama mama mertua?
mama mertua saya kan saya bilang ibu saya ini kan kondisi stroke udah hampir 5 tahun dan dia hanya terbaring di tempat tidur gitu kan. Terus ya Nyai baik-baik aja, maksudnya baik, cuma kan dia lupaan ini siapa gitu kan. Dan beberapa kali ke rumah pun saya suruh doain, pegang perutnya, saya suruh usap-usap karena saya tahu bahwa orang sakit ini doain mustajab. Saya doain biar normal segala macam. Ya alhamdulillah kan, bisa juga doa dari dia kan. Cucunya dipegang. Tapi sekarang pun ya intinya kalau sampai hari ini dia belum pernah ke rumah ibu saya itu besuk itu aja sih. Tapi masih cinta nggak sama Nyai? Hmm? Masih cinta? Cie. Masih ada rasa? Cie. Kalau saya ya sebagai suami ya, ditanya cinta dan sayang pastilah karena saya ini menjalankan rumah tangga kan nggak main-main, pengen ibadah. Kalau masalah kurang ekonomi, kurang apa-apa ya tinggal kita Nyai bersyukur atau enggak. Orang lain banyak di luar sana yang lebih kurang bahkan gitu. Jadi kita lihat dari situ, kalau kita lihat sultannya dan nggak mungkin, saya selalu bilang Nyai nggak mungkin siapapun yang hidup di dunia ini nggak dijamin rezekinya sama Allah gitu. Jadi ya kita mikir ke situ aja, jadi nggak perlu kita pusingin gitu. Bang, ini namanya juga beredar kabar nih, katanya Bang Cemong kan pernikahannya singkat banget ya, nggak ya kalau dibilang pendek lah waktunya dari pernikahan sampai digugat cerai saat ini. Dulu juga Nyai kan kita kenalnya banyak gimmick, banyak sensasi gitu, dan banyak juga yang menduga-duga ini sebuah settingan, sebuah nikah kontrak katanya bla bla gitu. Abang menyikapinya gimana nih? Jadi saat saya menjadikan dia seorang istri, sebenarnya resiko apapun akan saya ambil lewatin betul kan. Dalam keadaan ini kan ya untungnya kan dalam hal ini kita tahu lah yang seperti tadi Mbak bilang Nyai di belakangnya gimana, tapi saya nggak pernah lihat masa lalunya sama sekali gitu. Kalau mungkin kita lihat pun siapapun mungkin ya kayak seorang ibu kita juga nggak akan mau gitu kan. tapi kan saya balik lagi bahwa saat ini adalah dia istri saya yang bawa dia gimana cara jalannya makin dekat sama Allah. Kesalahan-kesalahan dan dosa kita juga di masa lalu entah berdua atau apapun itu kita perbaiki dengan rumah tangga ini sekarang gitu. Kalau bicara hilap, semua manusia punya hilap dan punya dosa, nggak ada manusia yang nggak ada kesalahan gitu. Hidup di dunia kok. Oh, tadi belum terjawab tuh isu KDRT, benar atau tidak itu? Kalau saya pastikan nggak. Saya makanya nggak dari awal itu saya bilang saya keluar dengan keluarnya itu karena emang untuk ibu saya, jadi nggak ada ribut yang besar dan itu nggak ribut sebenarnya. Saya keluar. Cuma karena Itu pemicunya? apa? Itu pemicunya yang pas pergi dalam Kalau saya menilai dari itu awalnya karena kan saya saat itu nggak ketemu sejak habis saya keluar harus ke ibu saya itu 2:30. tanggal? Itu tanggal berapa ya? Sekitar saya lupa nih, saya SMS pertama, hari pertama kalau nggak salah. Pas ibu saya masuk rumah sakit kalau nggak salah 5 Agustus deh. Oh, SMS ya? Saya tiap hari SMS Nyai, saya telepon Nyai setiap hari. Saya tiap hari nyari dia, saya tiap hari pulang ke Jagakarsa. Tiap hari? Tiap hari. Saya foto terus kok. Bahkan saya sampai dihalangin sama tetangganya juga, saya ada kok videonya. Itu Itu ada sebulan yang lalu? ya beberapa bulan lah. Ini tanggal berapa ya? Tapi tadi saya lupa. Pas ini nyokapku sakit. Iya. Oh, mama saya. Oh, berarti kita lihat SMS saya pertama aja. SMS saya pertama pas di blok ya. Kan dia bilang tadi kontaknya nggak ada yang di blok kan, aksesnya kan. Nah, ini SMS saya banyak ya. Saya bisa buktiin semua gitu kan. Jadi kalau Bang Cemong menilai itu pas awal Kami malam Jumat 4 Agustus, kebayang nggak itu? Berarti malam Jumat itu. Makanya saya doa banget sampai nangis keluar air mata karena saya tahu itu malam Jumat. Jadi sebelumnya mama saya udah masuk rumah sakit 2 kali tapi harus pulang. Gitu. Ini 4 Agustus, berarti kan tanggal 5 itu ya bener pas mama saya masuk rumah sakit itu. Dan itu berbarengan dengan foto newborn. ada ribut-ribut kecil di situ. Enggak, karena saya nggak pulang, saya harus foto newborn, sementara kan saya harus ngurus mama saya, harus tanda tangan saya karena saya paling tua kan di ICU. Nah, ya. Jadi berbarengan sama foto newborn, mungkin ya
sedikit tambah kecewa aja gitu kan saat itu. Gitu. Jadi kawin kontrak itu kapan? Kawin kontrak gimana ya? Cara saya bingung. Kalau pembalap di kontrak sih saya sering lihat. Waktu saya istilahnya atau cari sponsor di kontrak iya. Nggak ada lah. Saya kalau buat main-main nggak ada. Tapi kalau ini dibilang sensasi saya nggak tahu karena bukan kehidupan saya gitu. Kalau saya disuruh cerna kehidupan di motor, di biker, saya tahu pasti langsung masalah. Wah ini mah kesini arahnya seperti itu. Karena emang bukan passion saya di sini gitu. Cuma kan saya karena istri saya adalah seorang selebriti ya, saya jalanin aja. Tapi kan tetap bicara rumah tangga tetap seorang laki-laki yang jadi pemimpin gitu. Tapi mungkin pernah dengar, oh hati-hati kalau sama artis nanti ada bla 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 gitu. Akhirnya mencapai titik ini gitu. Banyak sampai detik itu tuh banyak. Cuman kan buat saya gini nih, gue nggak pernah peduli dengan penilaian dan omongan orang lain gitu ya. Karena yang jalanin rumah tangga ini saya, dan manusia nggak punya hak untuk menghakimi orang gitu. Semua Allah yang ini. Nanti kita jalin aja berapa nggak banyak sampai sekarang baik yang nggak setuju pun dalam hal ini banyak. Tapi kan istri saya yang emang kewajiban saya untuk bimbing dia gitu. Sosok Nyai di mata Bang Cemong gimana sih Bang? Sosok istri saya Nyai ya kalau di mata saya ya baik ya kan. Saya lihat mau belajar untuk ke arah kebaikan ya, istilahnya mau saya ajak ke majelis itu kan mudah gitu kan, dia seneng gitu kan ya apa yang saya udah sering lakukan gitu kan. Cuma kan mungkin ya yang tadi menyatukan dalam rumah tangga ini sulit kan karena kita beda karakter lah. Kalau misalnya sama nggak mungkin laki udah jelas laki-laki dan perempuan ya kan, berarti kan emang ada dua perbedaan gitu kan. Yang penting kan misi dan tujuannya awal adalah untuk ibadah nikah ya kan, itu aja sebenarnya. Kalau tujuannya satu ya tinggal jalanin aja. Ini sepertinya masih ada peluang untuk menuju bahkan ada anak di tengah-tengahnya baru gugatan dan masih ada peluang untuk mediasi. Sudah mempertimbangkan akan mungkin balik lagi Bang? Saya Pak Boleh. Oke, terkait adanya gugatan dari Roro ya mengenai rujuk, segala kemungkinan ada. Sekali lagi saya katakan segala kemungkinan ada. Makanya di sini kita sebagai tim kuasa hukum, saya sebagai kuasa hukumnya Mas Andri berusaha sebetulnya dalam hal ini kita perjuangkan hak-hak kepentingan hukumnya Mas Andri. Utamanya ya kami sebetulnya berjuang itu semuanya itu demi untuk anak Sultan. Karena kami tahu betapa sayangnya Mas Andri kepada Baby Sultan ya anak itu. Jadi memang apalagi kita juga semua sadar bahwa dalam membesarkan anak ini kan bahasanya tetap butuh sosok seorang ayah, figur seorang ayah, ya kan. Tidak bisa hanya ibu aja yang membesarkan gitu loh kan, tidak bisa juga seperti itu gitu loh. Ya intinya nanti di persidangan kami tetap akan terus berjuang, terus berusaha agar semoga mudah-mudahan ya, maksudnya Nyai bisa mencabut gugatannya dan bisa kembali dengan Mas ini Andri gitu. Jadi makanya ya kita mohon doanya bersama-sama saja, mudah-mudahan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu bisa membuahkan hasil dan alhasil ya Nyai bisa mencabut gugatannya. Mudah-mudahan, insyaallah, doain aja. Kalau saya sih sebenarnya dalam berumah tangga ya, ini umur saya kan juga udah kepala 4 ya, dan saya nggak mau gagal gitu kan lagi dalam rumah tangga, karena saya lihat dalam hal ini juga Nyai udah hubungannya dengan anak-anak saya yang lain juga udah baik gitu kan. Cuma tinggal mungkin nanti ke depannya kita bikin jauh lebih baik lagi. Apa sih yang dimau dia, terus
apa yang dimau dia, terus saya seperti maunya apa ya, nanti mungkin di sidang mediasi itu ya. Jadi kalau emang dia kalau saya sih istilahnya pengen baik, karena kita lihat Sultan gitu kan, ini masih beberapa bulan loh ya kan, masih perlu butuh kasih sayang saya atau ibunya, terus kita masih banyak apa kedepannya harus seperti apa gitu. Kalau merasa kita mikirin ego kita sendiri ya udah mungkin selesai aja gitu kan, berarti kan nggak ada apa jalan titik temu ya. Kalau saya intinya itu tinggal dari nyanyinya aja seperti apa maunya. Cuman kan saya bilang tadi saya mau harus tetap balik ke kodratnya bahwa saya adalah imam, saya adalah pemimpin. Selama ini saya juga nggak pernah bimbing istri saya ke jalan yang nggak baik gitu, itu aja. Seandainya Nyai kekeh masih ingin berpisah, langkah awal ke depan. Gimana kuasa hukum saya? Ya. Kalaupun memang nantinya akhirnya itu akan tetap diputus oleh pengadilan, diputus untuk cerai ya kita ya menghargai apa yang menjadi keputusan majelis hakim ya. Akan tetapi yang menjadi catatan penting buat kita adalah masalah anak. Kami lebih konsen masalah anak, jangan sampai hak-hak kepentingan hukum klien kami, utamanya masalah anak itu sampai dibatasi, bahkan ditutup aksesnya gitu loh. Dan itu menurut kami itu benar-benar sangat yang konsen banget buat kita. Artinya jangan. Iya, Mas Andri sendiri sudah hampir sebulan, hampir 2 bulan dia tidak bisa ketemu dengan Sultan gitu loh. Makanya itu yang menjadi dasar kami fokus banget itu masalah anak ya. Jadi ya itu yang tadi saya sampaikan, sekali lagi kami benar-benar minta kepada Nyai ya dalam hal ini jangan halang-halangi klien kami untuk bertemu dengan anaknya, karena sangat penting untuk proses tumbuh kembang anak itu. Sosok ayah itu sangat penting sekali menurut saya gitu loh. Kalau untuk langkah hukum iya, makanya kita kan jujur baru hari ini nih Mbak, kita ke pengadilan barusan tadi siang kita ke pengadilan agama Jakarta Selatan untuk mendaftarkan kuasa kami kan sebagai kuasa hukumnya Mas Andri. Terus terang kami belum dapat gugatan itu, artinya isi dalam gugatannya itu kan, baik positanya, petitumnya kita belum tahu apa isinya. Makanya mungkin dalam waktu dekat juga kita akan coba untuk mencari tahu apa yang dasar-dasar gugatannya Nyai melalui kuasa hukumnya. Dari situ nanti kita bisa tahu dan kita bisa menjawab apa-apa saja poin-poin yang akan kita benarkan atau yang kita bantah. Intinya seperti itu. Dan saya benar-benar sekali lagi saya lebih konsen untuk masalah anak. Jangan sampai klien saya tidak bisa ketemu dengan anak. Apabila itu sampai terjadi, kami sebagai tim kuasa hukum akan melakukan upaya hukum secara tegas. Itu. Tanggal 27 September ya, hari Selasa jam 9 pagi. Dan Mas Andi sendiri sudah dapat undangan sidang ya. Undangan sidangnya sudah dapat tadi ya. Tadi dikirimkan langsung ke rumah ya. Ke alamat ibunya Mas Andri. Makanya kita langsung menyampaikan mendaftarkan surat kuasa dari kantor saya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gitu. Tadi udah saya kasih lihat kan? Coba kasih. Kalau saya lihat saya nggak tahu ya. Kalau saya lihat dari matanya sih sebenarnya mirip ibu saya ya, karena matanya agak sipit turun gini kan. Saya lihat mukanya emang anak saya hampir semuanya rata-rata gennya mirip saya semua kok. Mirip masuk keluarga besar saya gitu. Iya, karena saya lihat kecilnya dia mirip sama kakaknya Wildan kan. Ya, itu. Saya lihat emang benar-benar mirip gitu kan. Lihat foto aja. Makanya saya hampir setiap hari kan sampai sempat beberapa kali juga ke apartemen saya
cek nggak ada gitu kan. Emang bener-bener maksud saya kalau emang nggak dikasih lihat ya video call atau apa gitu kan, karena saya tahu lah dia kan baru, untuk kenapa mesti dijauhin dari saya gitu. Marah ya udah marah, yang seperti saya bilang tadi, dia ke ibu saya pun katanya ke rumah tapi nggak masuk aja, itu kan udah saya sebenarnya ya kecewa, tapi saya pikir ya udah mungkin masih marah, jadi saya ambil positif aja gitu. Isu orang ketiga ada nggak sih, Mas? Orang ketiga, Bang. Banyak banget Orang ketiga. Saya selama ini hampir setiap hari menyanyi kemana aja kan. Ya nggak, selama dari abis nikah itu kan. Tapi ya kan mau satu hari kan cuma 1 kali 24 jam, kalau nggak ada 1 kali 28 jam. Berarti kalau 1 kali 24 jam saya udah sama dia, berarti kalau satu hari 1 kali 28 jam berarti 4 jamnya saya mungkin keluar ya. Saya berhenti lah, hampir, tapi karena saya harus konsen pada saat itu kan, saya anggap Nyai ini kan manja ya kan, terus butuh perhatian banyak terus, dan memang saya akuin Nyai beda gitu kan. Saya sampai saya yang dia bilang sendiri kan, bahwa saya udah nggak banyak kerjaan yang terbengkalai, jadi sekarang waktunya kerja seperti itu. Ya emang seperti itu yang saya rasain gitu, seperti apa yang disampaikan sama dia gitu. Cukup, udah ya. Bang, pesan buat Nyai. Pesan buat Nyai. Manggilnya Nyai. Mama Nyai, Mama Nyai. mama ya. Buat mama kalau ngelihat ini, papa berharap kalau emang papa punya salah dalam hal membina rumah tangga dengan mama, papa mau kita bisa ketemu 4 mata untuk bicara dengan baik-baik, dan papa berharap pengen cepat ketemu baby Sultan. Jadi tolong jangan halangi papa untuk nemui darah daging papa sendiri. Jadi sampai kapanpun papa nggak bakalan pernah lupain anak-anak papa semua, itu tanggung jawab papa sampai di akhirat, nggak cuma di dunia. Makasih. Bang, maafin ya kalau pertanyaan. Bengkelnya mau dipindahin bro, di Kota Laut. Dipindahin bengkelnya. Enggak, ya pokoknya dekat tadinya, tapi kan belum terrealisasi lah sampai saat ini. Duduk situ bang, pegang bang. Dua. Oke, sip. Saya udah ngubungin abang Kalau nggak ketemu ntar kita yang nemuin. di Jogja.